Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Presiden tahun 84 dengan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Mandiri artinya mahasiswa punya inisiatif sendiri untuk belajar. Bagi yang pengen cepat lulus, ngatur dirinya sendiri. Bagi yang ingin tepat lulus, bisa ngatur dirinya sendiri. Bagi yang ingin lama lulus juga nggak apa-apa, karena tergantung pada dirinya sendiri. Nah, UT Surabaya itu bagian dari layanan operasional. Jadi UT Surabaya itu merupakan ujung tombaknya UT yang ada di pusat. Kalau di kantor pusat itu tempatnya para pimpinan, manajemen semua ada di sana. Tapi di UT Surabaya paling tinggi direktur dan semua nanti di bawahnya para manajer dan staf adalah melayani mahasiswa yang ada di wilayah UT Surabaya. Jadi itu bagian operasional dari kantor pusat. Alhamdulillah kalau di UT status keseluruhannya adalah negeri. Begitu di manajemen negeri, maka UT Surabaya juga terikut sebagai perguruan tinggi negeri. Sekali lagi, UT Surabaya adalah ujung tombak layanan untuk mendekatkan masyarakat kepada perguruan tinggi. Jadi bukan mahasiswanya yang mendekati perguruan tingginya, tapi perguruan tingginya yang mendekatkan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada kata tidak bisa kuliah, karena ada kami, Universitas Terbuka. Secara khusus di Jawa Timur ada UT Surabaya. Kalau dulu itu jadi satu ya, semua lembaga pendidikan baik tingkat dasar maupun tinggi di bawah Kemdikbud. Nah, sejak periode yang sekarang ini kemudian dipecah menjadi ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Pendidikan Tinggi dan Saintek. Nah, karena universitas terbuka termasuk perguruan tinggi, maka UT di bawah Kemendikti Saintek. Yang sekarang Pak Menterinya Satrio Sumantri Brojonegoro. Ya, alhamdulillah kalau UT Surabaya karena bagian dari UT Pusat, di UT Pusat ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Sains Teknologi, ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial Sosial Politik. Nah, seluruh fakultas itu kita buka juga di UT Surabaya. Termasuk seluruh program studi yang disediakan di kantor pusat semua kita sediakan di UT Surabaya. Ada program studi yang mahasiswanya banyak, termasuk menjadi favorit karena programnya disukai masyarakat. Misalnya ada S1 Ilmu Manajemen, ada S1 Ilmu Akuntansi, ada S1 Ilmu Hukum. Itu menjadi favorit di masyarakat. Kemudian ada S1 PGSD, ada S1 PG PAUD itu di lingkungan kependidikan. Nah, itu juga sama dibuka di UT Surabaya dan alhamdulillah semua program studi itu menjadi favorit juga di Surabaya. Kami membuka program diploma, tinggal 2 sekarang ada D3 perpajakan, ada D4 kearsipan. Tapi perpajakan ini sudah kita siapin juga untuk S1 perpajakan, sehingga ada kemungkinan untuk yang D3 perpajakan nanti suatu saat jika nggak diperlukan akan ditutup. Karena UT sudah menjadi PTNBH, sehingga buka tutup program studi itu sudah menjadi kewenangannya UT di bawah Majelis Wali Amanat. Kemudian ada program S1, ada program S2, ada program S3. Kami sudah punya 2 program studi S3 yang didirikan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan alhamdulillah di Surabaya sudah ada alumninya, yakni Pak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHMM MPD. Itu doktor pertama di UT Surabaya termasuk juga di UT Pusat. Nah, itu untuk program S2-nya kami sudah punya 9 program studi, yang terbaru S2 PG PAUD dan S2 Ilmu Hukum. Nah, untuk yang lama-lama ada S2 Magister Manajemen, ada manajemen ada 3, ada SDM, ada pemasaran, ada keuangan. Jadi masyarakat boleh memilih. Kalau nanti masuk Magister Manajemen ada 3 pilihan. Ada sumber daya manusia, ada keuangan, ada pemasaran. Kemudian ada Magister Administrasi Publik. Administrasi Publik kaitannya dengan kebijakan umum. Ini mungkin yang agak leluasa bagi
para petinggi juga boleh, para pemerhati politik juga boleh. Kemudian ada S2 studi lingkungan. Nah, untuk yang pendidikan kami punya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan matematika. Jadi para guru bisa memasuki program studi yang sudah disiapkan oleh Universitas Terbuka termasuk di UT Surabaya. Selain itu kami punya S2 Perikanan, jadi kelautan bidang minat perikanan. Meskipun peminatnya enggak terlalu banyak, tapi tetap kita buka karena masih ada masyarakat yang memerlukannya. Nah, itu prodi yang ada di UT Surabaya. Sekali lagi, semua yang ada di kantor pusat, yang diizinkan di pusat, semua kita buka di UT Surabaya. Alhamdulillah S1 itu kami menyediakan beberapa pilihan ya. Ada sistem kredit semester. Yang satu SKS ada yang harganya 36.000. Jadi manajemen tuh satu SKS hanya 36.000. Jadi kalau satu semester ngambil 20 SKS, 20 kali 36.000. Jadi satu semester hanya bayar 720.000, tapi belum termasuk bahan ajar. Nah, kami menyediakan juga yang praktis, yakni sistem paket semester. Kalau sistem paket semester ini harga 1.300.000 sudah termasuk bukunya. Jadi buku sudah disediakan oleh UT. Nah, bedanya UT dengan perguruan tinggi lain gitu. UT ini kan belajar jarak jauh. Begitu kami buka program studi, kami harus menyediakan bahan ajarnya. Kalau di perguruan tinggi lain kan tidak. Pokoknya izin dikeluarkan tanpa buku bisa jalan. Tapi kalau kami membuka program studi, kami juga menyediakan bahan ajarnya. Nah, untuk program studi baru kami terbiasa nyicil. Dibuka semester 1, berarti bahan ajar semester 1 kita selesaikan dulu. Jadi begitu kita buka prodi itu, bahan ajar sudah siap. Begitu masuk semester kedua, kita siapkan untuk penulisan bahan ajar pada mata kuliah semester kedua. Sehingga nanti genap semester 8 seluruh bahan ajar sudah siap. Karena itu kami tidak menerima RPL, rekognisi pembelajaran lampau, atau bahasa umumnya transfer atau alih kredit, karena belum meluluskan. Sehingga kami menerima RPL-nya kalau sudah ada lulusannya. Nah, model menulis bahan ajar yang nyicil itu tadi yang dikembangkan dulu. Kami membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk periode 2024-2025 genap ini dibuka sejak bulan November kemarin dan insya Allah akan berlangsung sampai dengan bulan Februari 2025. Jadi itu masa pendaftaran. Nah, kami terbiasa karena ini belajar jarak jauh, nomor HP dan alamat email menjadi pokok bagi kami karena kami kan tidak mewajibkan mahasiswa bertemu. Jadi mahasiswa ingin ketemu boleh, tidak ketemu satu semester sekalipun enggak apa-apa. Tapi kami tetap harus berkomunikasi karena anak-anak tetap perlu dibimbing. Jadi model mandiri yang kita terapkan di UT adalah model belajar mandiri yang terbimbing. Karena kami meyakini kalau orang sering diingatkan, itu nanti akan ingat, oh iya, saya jadi mahasiswa UT, saya harus mengerjakan tugas, saya harus belajar. Kapan waktu saya ujian? Karena kesibukan yang sangat luar biasa. Karena rata-rata mahasiswa UT itu bekerja. Jadi misalnya seperti kemarin ada orientasi studi mahasiswa baru. Kita tanya, siapa yang belum bekerja? Dari 350 orang itu, yang tunjuk tangan tidak bekerja hanya 11 orang. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira semester depan Anda sudah bekerja atau belum? Pasti sudah, Bu. Karena kami memilih UT sifatnya fleksibel, bisa sambil bekerja, bisa sambil kuliah. Nah, masyarakat ditunggu pendaftarannya karena sedang kita buka, insya Allah nanti sampai dengan Januari 2025 untuk yang RPL, sampai dengan Februari 2025 untuk yang non-RPL atau lulusan SLTA murni. Jadi kalau cara pendaftaran, kami membuka pendaftaran online dan offline, tapi sekarang ini kita online kan semua. Tapi bagi masyarakat yang misalnya bahasanya gaptek ya, gap teknologi, nggak terlalu canggih teknologi, kami tetap membantu mereka untuk pendaftaran. Nah, konsultasinya bisa online, bisa offline. Ini yang kita buka. Karena kami buka kantor layanan yang sekarang masih di kampus CUNER. Insya Allah Januari 2025 kami nanti akan pindah di Merungkut. Nah, itu tempat
kantor layanan kami. Nah, buka pendaftaran online-nya tinggal masuk saja aplikasi, kami sudah menyediakan ada barcode, tinggal scan barcode-nya saja, nanti di situ sudah ada link pendaftaran. Misalnya kalau mau ngetik boleh admisi tanda hubung sia.ut.ac.id. Nah, dari situ nanti akan muncul data. Jadi harus mengajukan data dulu, namanya siapa, tempat tanggal lahir di mana, nama orang tuanya siapa, nomor KTP berapa, itu nanti ada. Nah, kalau sudah mendaftarkan diri data pribadi, nanti ada proses berikutnya, unggah berkas. Nah, untuk pendaftaran ini nggak mahal, kalau itu hanya 100.000. Jadi ketika mengisi data diri nanti diberi NAC, jadi nomor pendaftaran. Setelah itu bayar 100.000 untuk uang pendaftarannya, kemudian unggah berkasnya. Nah, nanti di situ diminta scan dalam bentuk PDF. Yang pertama ada KTP. Karena sekarang ada penomoran ijazah nasional, maka kami mewajibkan persyaratan itu ada KTP. Kemudian yang kedua legalisir ijazah. Legalisir ijazah. Di situ sudah ada tempat legalisir ijazah. Nanti silakan tinggal unggah di situ. Kemudian ada lembar foto. Jadi foto kemudian ditempel di lembaran, di-scan, kemudian nanti diunggah di situ. Kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan bahwa data pribadi yang saya buat adalah benar adanya, bukan palsu. Jadi ijazah ya benar, KTP-nya ya benar, jadi nggak ada yang palsu. Nah, semua persyaratan itu kemudian diunggah, kemudian nanti kami akan memvalidasi. Jadi semua di bawah kendali kantor UT Pusat divalidasi. Kalau ia setuju sesuai persyaratan kami, langsung diterima sebagai mahasiswa. Kemudian kalau sudah diterima sebagai mahasiswa, melanjutkan proses berikutnya, registrasi mata kuliah. Nah, mau mengambilnya sistem paket semester, berarti tinggal klik saja S1 Manajemen, semester 1, nanti akan muncul mata kuliah, tinggal oke. Kalau sudah oke, berarti muncul rupiahnya, nanti tinggal bawa pembayaran itu, bukti slipnya ke bank, boleh ke BRI, boleh ke Mandiri, boleh ke BTN, boleh ke BSI, boleh ke PT Pos, atau bayar lewat Tokopedia. Jadi boleh, semuanya boleh. Itu mitra kerjasama kami. Atau kalau nggak mau susah, tinggal berangkat ke Alfa atau ke Indomaret, itu boleh karena pembayaran BTN dilewatkan di situ. UT Surabaya menerima seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Dimanapun berada boleh daftar menjadi mahasiswa UT Surabaya. Jadi tidak harus misalnya orang Jombang, ini wilayahnya UT Surabaya, mau mendaftar ke UT Surabaya boleh, tidak masalah. Atau di Papua misalnya, mendaftar UT Surabaya boleh, tidak apa-apa. Kemarin ada mahasiswa kami dari Jakarta, dari Semarang, mendaftarnya ke UT Surabaya. Nah, kemarin saya tanya, kok mendaftar ke UT Surabaya? Iya Bu, kan di UT Surabaya itu ada di kampus CUNER. Karena saya bermimpi kuliah UNER. Nah, sekarang keturutan kuliah UT karena ujiannya di UNER. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang demikian dimanapun berada, silakan mendaftar ke UT Surabaya. Karena kami tidak membatasi dimanapun Anda berada. Di luar negeri juga boleh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berminat bekerja di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, mendaftar ke UT Surabaya, dipersilakan. Tapi sebelum berangkat ya mendaftarnya. Jadi sebelum berangkat ke sana jadi mahasiswa dulu. Yang pasti UT itu terbuka ya, terbuka. Nomor 1 terbuka. Siapapun boleh kuliah. Usia berapapun, dimanapun berada boleh kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami fleksibel. Dimanapun berada bisa belajar. Jadi mau di dalam kamar bisa belajar karena bukunya sudah disediakan UT. Atau ketika jalan-jalan ke alun-alun bisa belajar karena tidak harus membawa buku. Karena aplikasinya bisa dipasang di HP sehingga bahan belajarnya bisa dipelajari tanpa harus membawa buku cetakan. Kadang-kadang anak muda kan gengsi ya bawa buku ya. Nah, sekarang yang dibawa HP terus, nah itu bisa belajar. Nah, fleksibilitas seperti ini itu ada di UT Surabaya. Termasuk nanti kalau misalnya ujian, ini kan masa ujian online sekarang ini. Nah, pada saat ujian online saya tidak bisa karena saya bekerja. Nah, tinggal lapor saja ke kami bahwa
tanggal sekian yang jadwal kami belajar kami nggak bisa datang. Boleh kami minta digeser ke hari lain. Nah itu boleh. Termasuk kemarin ada dari Jombang itu ada 23 orang yang pada hari ujian dia mengikuti pendidikan pelatihan di lembaganya. Saya tinggal sampaikan, silakan bersurat kepada kami, lampiri surat itu sehingga kami akan menggeser ujian itu menjadi ujian online live proctoring atau ujian online remote proctoring. Jadi fleksibilitasnya tinggi. Nah di UT itu pendaftaran kan murah ya. Hanya 100.000 untuk S1, 750.000 untuk S2, ini sudah berhak untuk TPA, untuk TOEFL, untuk tes kompetensi. Untuk S3 uang pendaftarannya 1 juta. Kami tidak membebankan uang gedung kepada mahasiswa, karena pada intinya kami tidak perlu gedung. Kalau diperlukan ada pertemuan, perlu gedung, kami sepenuhnya yang akan menanggung biaya sewa itu. Karena itu fleksibilitas yang tinggi, dengan insya Allah keringanan biaya yang terjangkau oleh seluruh masyarakat, UT Surabaya akan menjadi pilihan. Selain itu kami tidak ada drop out. Jadi meskipun misalnya sekarang daftar kuliah, semester kedua nggak ikut, semester ketiga nggak ikut, semester keempat nggak ikut, semester kelima nggak ikut, baru nanti semester keenam langsung masuk ikut kuliah, boleh. Jadi mata kuliah yang pernah ditempuh tidak akan kami hilangkan, mata kuliahnya tetap jalan dan dia tidak akan dibebani bayar UKT meskipun dia cuti, istilahnya cuti kuliah. Jadi tetap lanjut terus, tidak ada pengulangan dan tidak ada biaya. Karena prinsip kami, mahasiswa yang meregistrasi membayar itulah yang kami layani. Begitu mahasiswa tidak registrasi, tidak membayar, stop layanannya. Jadi kami tidak melayani karena memang tidak meregistrasi. Jadi pembelajaran nggak ikut, ujian nggak ikut. Nanti semester depan kalau dia ikut, baru dia membayar. Nah, fleksibilitas itulah yang ada di UT Surabaya. Di UT juga nggak ada KKN. Jadi kami tidak mewajibkan KKN bagi mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswa ingin pengabdian kepada masyarakat, boleh mengajukan surat ke kami. Misalnya, oh ini mau ada penanaman pohon di pantai ini, silakan bersurat ke kami. Kalau kami bisa, kami akan bantu untuk melancarkan kegiatan itu. Jadi ini sudah ada UKM, jadi di kami itu ada unit kegiatan mahasiswa. Ada yang minatnya di kewirausahaan, ada yang minatnya di hanya bola voli misalnya, ada yang minatnya di renang, ada yang minatnya di sepak bola, itu semua bisa dikembangkan oleh mahasiswa UT dengan fasilitas yang disediakan mereka sendiri atau minta bantuan ke kami. Nah itu fleksibilitas yang dimiliki oleh universitas terbuka. Alhamdulillah UT Surabaya itu bagian dari UT Pusat, merupakan layanan operasional. Karena itu kami kalau misalnya ada akreditasi luar negeri, karena kita sudah punya 4 prodi yang terakreditasi internasional, itu kami juga ikut mendukung karena kami juga ada asesmennya. Jadi ada asesornya, biasanya ALD daring untuk sampel ya, untuk sampel. Jadi UT Surabaya sering menjadi sampel dari kegiatan untuk asesor itu. Kemudian kami punya mahasiswa yang punya prestasi nasional dan internasional. Jadi kalau misalnya anak-anak punya usaha, kewirausahaan, mereka diajak untuk menyusun proposalnya, kemudian mereka nanti diseleksi ke tingkat nasional, kemudian ke tingkat kementerian. Nah itu mahasiswa kami sering menjadi juara dan sering mendapat bantuan untuk beasiswa, sering mendapat bantuan untuk usahanya. Selain itu ada juara-juara, misalnya kemarin juara karate, tingkat nasional, tingkat internasional. Meskipun itu bukan bimbingan kami sendiri, jadi mereka masuk klub-klub ya, jadi klub-klub yang ada di Jawa Timur, yang ada di Indonesia, mereka masuk pelatnas, tapi itu mahasiswa UT. Nah bagi kami itu juga prestasi kami. Perguruan tinggi atau ada istilah yang sering muncul di masyarakat. Belajar jarak jauh dan kelas jauh. Kalau UT ini belajar jarak jauh. Sebetulnya pertemuan Sabtu Minggu tidak wajib bagi kami.
Tapi karena mahasiswa memerlukan pertemuan Sabtu Minggu, kegiatan itu kami adakan. Sehingga ada kesan UT kuliah Sabtu Minggu, sebetulnya tidak. Sebetulnya kuliahnya UT tiap hari, bukan Sabtu Minggu saja. Sabtu Minggu itu adalah wahana bertemunya para pembimbing dengan para mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa kesulitan, silakan berkumpul untuk membahas masalah-masalah. Karena mahasiswa UT sebagian besar bekerja, maka sering kegiatannya dilaksanakan Sabtu Minggu. Jadi UT bukan kelas Sabtu Minggu. Ya, jadi kalau misalnya, Bu, kami bertemu Senin Selasa, kalau Anda bisa silakan. Jadi kami memberi kebebasan kepada mereka semuanya, mau bertemu Senin boleh, mau ketemu Selasa boleh, mau ketemu Rabu boleh. Tapi sebagian besar memang mahasiswa kami kalau ada pertemuan, mereka lebih memilihnya Sabtu atau Minggu. Sehingga mungkin di masyarakat kesannya, oh ini kuliah Sabtu Minggu ya. Nah itu pemahaman yang agak keliru, perlu kita luruskan bahwa kuliah UT bukan hanya Sabtu Minggu. Di mana mahasiswa belajar membaca buku, berdiskusi, konsultasi, itulah kuliahnya. Jadi kan tidak terbatas Sabtu Minggu saja. Hanya tadi karena ada kepentingan bekerja, biar enggak mengganggu bekerja, kami menjadwalkannya kalau ada pertemuan Sabtu dan Minggu. Jadi andai kan ada yang usul, kebetulan ini kami punya mahasiswa di Madiun, di Lapas 1 Madiun. Kebetulan kami meminta beasiswa kepada pemerintah Kota Madiun, kan wali kotanya alumni UT ya, alumni UT. Kami minta dan diberi 20 orang narapidanya disekolahkan ke UT. Semua beasiswa, semua diberi laptop untuk belajar. Nah ini jadwalnya tidak Sabtu Minggu. Karena Senin dan Kamis itu hari kunjungan, maka dijadwalkannya selain Senin dan Kamis. Jadi mereka bimbingan dengan para tutornya itu Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena Senin hari kunjungan, Kamis hari kunjungan. Andai kan nanti mereka memilih, mereka pasti memilih, Bu ini kan hari kunjungan ya, itu hari bahagia bagi kami. Jangan kami diganggu karena kuliah. Karena itu kami menjadwalkannya yang sudah 3 semester ini, kami jadwalkannya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah kemarin kami minta, Bu Sabtu jangan dipasang jadwal ya, karena apa? Kami ingin istirahat, katanya begitu, makanya kita turun. Alhamdulillah. Saya dari UT Surabaya sejak 91 sampai 2011. 2011 saya pindah ke Jember. 2017 saya dipindah ke Semarang. 2019 saya dikembalikan lagi ke Surabaya. Ketika saya masuk ke Surabaya jumlah mahasiswa 13.858. Itu 2019. Begitu tahun 2020 naik menjadi 440. Kemudian tahun 2021 menjadi 17.000. Kemudian 2022 naik menjadi 25.000. Kemudian naik lagi menjadi 31.000 dan sekarang mahasiswanya 37.000. Sebelum pandemi kenaikannya mungkin enggak begitu tampaknya sebelum pandemi. Karena mungkin orang berpikir, masyarakat berpikir, kuliah kok enggak ketemu? Kuliah kok enggak pernah tampak kuliah? Nah, orang menganggapnya minir UT ini. Begitu diberi, kalau menurut kami, diberi rezeki oleh Allah, adanya pandemi, semua orang kuliah tidak ada yang bertemu. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tidak boleh ada pertemuan. Nah, mungkin dengan itu orang berpikir, oh iya, ternyata kuliah tidak bertemu juga bisa. Sehingga mungkin pandangan orang terus, oh iya, kalau begitu kuliah UT ya enggak apa-apa. Jadi bukan aneh kuliah UT itu yang tidak pernah bertemu. Sehingga kemungkinan dari situ orang terbuka pemahamannya terus, oh iya kalau begitu saya juga bisa kuliah UT. Nah mudah-mudahan pemahaman ini terus meningkat karena kami juga punya target ya. Harapannya 1 juta mahasiswa tercapai sehingga kami lebih bermanfaat kepada masyarakat untuk memfasilitasi belajarnya sehingga tidak ada kata tidak bisa kuliah karena ada kami UT Surabaya.
Alhamdulillah banyak sekali ya, banyak sekali kalau dihitung. Banyak sekali karena yang sekarang menjadi Kepala Staf Kepresidenan, yang dulu ya kemarin Pak Jenderal Muldoko itu alumni UT, kemudian Pak Wiranto, Pak Jenderal Wiranto itu alumni UT, kemudian Bu Ani Yudhoyono almarhum itu alumni UT, kemudian Bu Muryati Sudibyo itu juga alumni UT, Pak Andika itu juga alumni UT, kemudian ada penyanyi Cica Kuswoyo kemarin sudah di wisuda, sudah lulus, kemudian ada Tina Tun yang terkenal dengan Bulu-Bulu itu juga alumni UT, kemudian Angga yang anak muda artis itu juga alumni UT, Ray Bayang juga alumni UT. Dan alhamdulillah tidak sedikit para artis, para aktivis yang kuliah di UT. Karena UT memang memfasilitasi. Di Jawa Timur kami punya andalan, Wali Kota Madiun yang sekarang terpilih lagi itu juga alumni UT. Gelar doktor pertamanya itu dari UT. Banyak, ada 9 rekor muri yang akhir-akhir ini kita daftarkan ya, kemudian mendapat penghargaan. Pada tahun 2019-2020 itu ada tes CPNS. Jadi tesnya 2019, kemudian tahun 2020 itu UT menduduki peringkat pertama yang diterima CPNS. Karena UT kan ada di seluruh Indonesia ya. Jadi begitu ada formasi CPNS, para alumni kami ikut, kalau bahasa lombanya bertanding ya, ikut mengikuti seleksi CPNS itu. Dan alhamdulillah UT peringkat 1. Baru peringkat keduanya UGM, peringkat ketiga dan seterusnya baru perguruan tinggi yang lain. Artinya apa? Lulusan kami mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain. Nah itulah yang diberi rekor muri. Kemudian kami merupakan perguruan tinggi dengan alumni terbanyak. Hampir 2 juta alumni kami yang tersebar di seluruh Indonesia dan dunia. Kemudian kami memiliki jangkauan terluas. Jadi karena kami memang belajar jarak jauh, jadi kami boleh membuka pembelajaran dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke termasuk di luar negeri. Jadi dimanapun berada, pengen kuliah UT bisa terlayani. Nah itu ada 9 penghargaan muri yang sudah diterima di UT, termasuk layanan online terbanyak. Kami sedang mengembangkan learning management system. Jadi semua dikomandani oleh kantor pusat. Kami akan kembangkan semua, jadi nanti satu single on layanan. Jadi begitu masuk, ini sudah mulai dari mahasiswa My UT. Jadi kami sudah punya program My UT. Jadi begitu mau buka apapun, mahasiswa itu harus masuk My UT. Nah di My UT itu bisa pendaftarannya kapan, registrasi mata kuliahnya kapan, nilai saya berapa, saya sudah lulus atau belum, kami kurang mata kuliah apa saja, itu semua ada di situ. Nah ini yang sedang dikembangkan oleh UT. Sekarang sudah ada, tapi kami terus mengembangkan itu. Kaitannya dengan digital ya. Kemudian kami sendiri, saya dosen PNS di UT, ini sekarang sedang ada pelatihan BIMON, bimbingan online. Jadi semua nanti ke situ, tinggal masuk karena kami sudah bekerja sama dengan Microsoft. Jadi Microsoft 365, jadi semuanya dibantu oleh Microsoft. Sehingga kalau saya melakukan bimbingan, saya tinggal masuk ke aplikasi BIMON, bimon.ut.ac.id, masuk ke situ nanti saya bisa bimbingan lewat situ. Karena saya tinggal di Surabaya, tapi bimbingan saya ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Sorong. Kan nggak mungkin saya bimbing datang ke sana ya. Ya, berapa biaya yang harus saya habiskan untuk bimbing mereka. Jadi cukup melalui aplikasi yang dikembangkan di UT, nanti mudah-mudahan semuanya akan termudahkan karena ada fasilitas yang sudah dikembangkan oleh UT dan insya Allah akan terus dikembangkan. Termasuk aplikasi-aplikasi kami tentang keuangan itu juga dikembangkan di UT. Jadi insya Allah kalau saya ke sini ada surat, teman-teman tinggal WA saya, Bu ada tanda tangan. Jadi saya tinggal buka HP saya karena aplikasinya sudah ada di situ. Nah itulah kemajuan teknologi yang saat ini yang selalu diikuti perkembangan oleh universitas tersebut. Karena UT fleksibel, karena UT berkualitas, karena UT tempat belajar, UT tidak menjual ijazah, tapi UT memberikan ijazah kepada orang yang sudah punya prestasi, mampu melampaui semester per semester yang sudah dilampaui.
Tidak ada kata tidak kuliah di UT Surabaya. Yang punya bakat berwirausaha silakan kembangkan, yang punya bakat olahraga silakan kembangkan, yang punya bakat menari silakan kembangkan, karena kami tiap tahun mengadakan lomba itu dan bisa diikuti oleh siapa saja mahasiswa UT Surabaya, termasuk anak-anak SLTA yang bakal berpikiran ingin kuliah, juga kami fasilitasi, ada lomba-lomba, ada lomba debat, ada lomba diskusi, ada lomba kemarin itu Mobile Legends tingkat nasional. Nah, itu bisa kita fasilitasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Artinya, UT Surabaya bisa untuk mengembangkan bakat baik yang akademik maupun yang non-akademik. Tidak ada kata terlambat untuk kuliah, tidak ada kata tidak kuliah karena ada UT Surabaya.